Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya ibu pembuang bayi di kolam sampah ditangkap. Kemudian SMK 1 Nusa dirazia buntut penyerangan SMA Muhammadiyah. Untuk berita ketiga, waspada, potensi bencana merata di seluruh wilayah Lampung Utara. Selanjutnya, butuh peremajaan 80% tanaman kopi di Lampung berusia tua. Dan yang terakhir, giliran guru MTSN di Bandar Lampung diperiksa KPK soal suap masuk Unila. Oke, ini masih dalam rangka kemarin kita merayakan Hari Kopi Sedunia pada tanggal 1 Oktober. Tentunya ini menjadi sebuah langkah juga bagi pemerintah kita untuk kembali melakukan terobosan meremajakan untuk kebun kopi sendiri yang katanya sudah usia tua hingga 80 tahun, Bang Ago. Iya, kopi itu menjadi salah satu komoditas unggulan Provinsi Lampung ya di sektor perkebunan ya. Tapi persoalannya adalah 80% itu tanamannya tanaman tua ya. Nah, persoalan dari tanaman tua ini biasanya berpengaruh kepada volume produksinya dan kemudian juga mungkin kualitasnya yang menurun ketimbang dia dalam usia prima gitu. Nah, makanya alangkah baiknya memang pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat yang kan kalau menjadikan Lampung ini sebagai salah satu sentra kopi unggulan nasional itu memperhatikan hal ini, membantu petani untuk meremajakan kembali tanaman-tanaman kopinya. Mudah-mudahan dengan adanya program peremajaan ini ke depan nantinya volume produksi kopi Lampung itu bisa digenjot, bisa ditingkatkan dan kualitasnya bisa jauh lebih baik sehingga bisa bersaing tidak hanya di pasar lokal ya, tapi di pasar internasional. Oke, itu tadi tentunya ini juga menjadi sebuah langkah yang baik untuk masa depan perkebunan kopi yang ada di pemerintahan Provinsi Lampung. Kita beralih untuk lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya awasi penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, bencana longsor mengintai. Berita yang ketiga, pandemi jadi dalih utama putus sekolah. Selanjutnya, pemerintah tetapkan 24 hari libur nasional 2023. Dan yang terakhir, jaksa klaim sudah serahkan surat dakwaan Sambo. Oke, ini salah satu yang patut kita antisipasi juga bencana hidrometeorologi. Oke, salah satunya ini adalah bencana longsor yang kemudian mengintai. Jadi BMKG itu sudah melakukan peringatan dini, memberikan peringatan dini kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Karena apa? Fenomena cuaca ekstrim itu diprediksi akan terjadi merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apabila terjadi peningkatan curah hujan atau cuaca ekstrim itu biasanya berpotensi menimbulkan fenomena bencana hidrometeorologi ya. Di antaranya itu banjir, ya, angin puting beliung, angin kencang, petir, gitu kan, banjir bandang, ya kan, kemudian gelombang tinggi dan yang salah satu yang patut diwaspadai ke depan adalah bencana longsor. Apalagi ketika awal-awal musim penghujan di September lalu gitu ya, di wilayah di Bandar Lampung itu ada 3 rumah warga yang terdampak longsor. Ya kan? Dan awal Oktober ini itu di Lampung Barat ada desa yang wilayahnya terjadi longsor walaupun itu di daerah pertanian ya. Tapi juga longsoran itu menyebabkan kurang lebih sekitar 15 meter jalan yang baru dibangun oleh pemerintah desa setempat itu terputus. Oke, tentunya bencana hidrometeorologi ini tidak hanya diantisipasi di Lampung Barat saja, tetapi juga menjadi sebuah peringatan bagi seluruh daerah yang ada di provinsi. Iya, apalagi kalau kita merujuk ya data BNPB itu ada ya, paling tidak 5 lah daerah di Provinsi Lampung yang itu memiliki indeks resiko bencananya cukup tinggi. Oke, nah kita kali ini akan beralih untuk pemberitaan yang ada di Radio Sai 100 FM tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. 5 trending topik diantaranya kepasrahan Tio Satrio di lagu Bukan Siapa-Siapa. Selanjutnya, Agnes Mo tutup Synchronize Fest 2022 dengan sajian berstandar internasional. Berita yang ketiga, film Kalian Pantas Mati, usung misi perlawanan terhadap perundungan. Berita yang keempat, tayang di Netflix, judul film Ngeri-Ngeri Sedap berubah. Dan yang terakhir, Park
Heso, ceritakan sulitnya jadi dua peran di Narcos-Teen. Oke, ini adalah salah satu film yang juga cukup mendapatkan perhatian karena penghargaan yang didapatkan ya. Film ngeri-ngeri sedap. Sekarang dia berkesempatan untuk tayang di Netflix. Wow, tentunya kesempatan untuk menonton ini lebih luas, terutama juga bagi pasar internasional ya, Bang Ago. Ya, ngeri-ngeri sedap itu salah satu film buah karya anak bangsa yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena dia masuk dalam nominasi Oscar ya. Sebuah ajang penghargaan film berkaliber internasional. Yes. Kalau sebelumnya kita menyaksikan beberapa film Asia sudah bisa berbicara ya, seperti Parasite, ya kan, asal Korea Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya ngeri-ngeri sedap ini itu juga bisa sinias Indonesia juga bisa membuktikan kualitas karyanya di ajang Oscar. Nah, untuk Netflix ya kita maklumi saja kalau judulnya dirubah ya, jadi judulnya bahasa Inggris ya, tapi tidak merubah apapun di dalamnya, jadi hanya berubah title aja ya. Walaupun lebih asik sebenarnya judul Indonesianya Nyeri-Nyeri Serap. Betul sekali, tentunya dengan judulnya yang sekarang berubah menjadi Missing Home, ini juga menjadi obat bagi mereka yang mungkin kangen dengan kampung halaman dan juga keluarganya ya Bang Ago. Baik, terima kasih Bang Ago. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform lampungpost.co. Maksud kami multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Silahkan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post dan juga kunjungi website dari lampos.co serta lampungpost.id. Serta dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdian Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.